Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hari ini kita semua dapat bertemu dalam suatu event yang tentunya sangat menarik. Dan semoga pada hari ini kita dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan juga prima. Tentunya saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh pemirsa yang menjalankan. Dan hari ini izinkan saya Stefani Imelda yang akan memandu suatu podcast yang akan membahas topik yang sangat menarik, topik yang segar-segar kalau saya bilang, yaitu kita akan membahas tentang air. Namun sebelum kita masuk lebih lanjut, apa tema yang akan kita bawakan pada hari ini? Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu narasumber yang telah bergabung pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Dr. Agung Mulyono. Pagi Mbak Stefani. Pagi pemirsa semua, hari ini kita podcast dengan mitra Dinas Sumber Daya Air, SDA. Kita tahu semua air sangat penting. Cuman air ini akan bisa jadi manfaat kalau ngelolanya bagus, sebaliknya akan menjadi petaka kalau ngelola nggak bagus. Betul. Pemirsa semua, Jawa Timur, ikuti terus podcast pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agung. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat. Kita akan menyapa narasumber selanjutnya, pemirsa, yaitu Dr. Andes Sugeng Pujianto dari fraksi PDI Perjuangan. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa yang berada di rumah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Hari ini kita mengadakan podcast yang dimana akan membicarakan persoalan air. Air ini sangat kita butuhkan. Kalau nggak ada kita butuhkan. Kalau terlalu banyak ini sangat membahayakan. Oleh karena itu pada hari ini mari kita simak podcast ini. Ini sangat bagus bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugeng telah menyapa pemirsa yang ada di rumah. Dan selanjutnya kita akan beralih untuk menyapa Bapak Guntur Wahono selaku anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Komisi D kali ini hadir kembali dalam rangka membahas tentang air. Karena air sejatinya adalah sumber kehidupan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, termasuk persiapan untuk anak cucu kita. Tetapi kalau tidak dirawat dengan baik, ini akan memusnahkan semuanya. Terima kasih, mari kita ikuti bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak Guntur. Dan selanjutnya kita akan menyapa Bapak Haji Deni Prasetya SE. Beliau adalah anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi Nasdem. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita simak podcast hari ini bersama dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dan dengan mitra sumber daya air. Mari kita saksikan dan simak bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Deni. Selanjutnya kita akan menyapa narasumber kita yang paling cantik. Selamat datang Ibu Sri Hartati, beliau dari fraksi Golkar. Silakan Ibu untuk menyapa pemirsa yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Enjang, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga podcast dengan PUSDA ini bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri. Dan kalau sudah lengkap pemirsa, kita telah menyapa seluruh narasumber yang berada dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita juga kedatangan tamu yang spesial juga dari Perhutani Jawa Timur. Beliau adalah Insinyur Suratno S.Hud MM yang merupakan Kepala Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perhutani Jawa Timur. Kami persilakan Bapak Suratno untuk menyapa pemirsa. Terima kasih Mbak Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa pagi hari ini di antara Bapak Ketua Komisi D dan beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami sangat senang pagi hari ini bisa ketemu dan semoga pagi hari ini kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Jawa Timur terkait pengelolaan air. Dan dari Perhutani kami siap support. Perhutani Jawa Timur punya tagline untuk tahun 2024 ini, kompak, excellent, dan jadi pemenang. Semoga Jawa Timur menjadi pemenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak selalu berarti untuk kita semua ya Pak ya. Begitupun Kompak, Mas, kolaborasi dengan Perhutani dan juga dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini kita akan membahas tema pemirsa yaitu tentang pendekatan hulu daerah aliran sungai atau kita sebut dengan DAS. Dengan satu pertanyaan yang akan kita bahas yaitu tanam pohon atau konstruksi sipil. Baik pemirsa, mari kita melanjutkan sesi diskusi kita hari ini tentang pendekatan hulu daerah aliran sungai, tanam pohon atau konstruksi sipil. Kita akan melanjutkan pertanyaan, kalau tadi sudah dari Pak Agung, kita akan beralih ke Bapak Sugeng. Bapak Sugeng. Bapak, tadi sempat dikatakan bahwa hujan ini adalah suatu petaka kalau misalnya datangnya curah hujannya tinggi, lalu juga itu akan menyebabkan longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kira-kira apakah memang tanah longsor atau mungkin tanah ambles begitu, ini semua karena hujan Pak? Atau jangan-jangan memang itu struktur tanahnya yang kurang baik atau bagaimana? Oke. Terima kasih Mbak Stef. Begini, memang ada beberapa konstruksi tanah yang berbeda-beda. Di daerah memang ada, walaupun nggak hujan, itu tanah gerak itu ada memang. Nggak tahu itu di dalamnya apa ada, mungkin ada sungai bawah tanah yang luar biasa atau bagaimana. Kami sendiri kurang tahu persis itu. Itu memang, itu semuanya itu dipengaruhi oleh konstruksi tanah yang berbeda-beda. Namun dalam hal ini kami menyarankan saja ini memang harus ada satu kerjasama di antara kita, antara masyarakat dengan pemerintah khususnya dalam hal penanggulangan musim hujan. Nah, itu. Jadi ada memang beberapa hal kayak di daerah selatan, daerah Malang itu daerah kita. Ini pokoknya awal hujan itu mesti ada longsoran di sana. Nah, ini kan penting. Mungkin ada pori-porinya tanah yang membuka pada saat kemarau, tadi pada saat musim hujan turun itu akhirnya menggerus tanah dan sebagainya. Ini kami juga pemahaman tentang itu juga belum tahu persis. Namun di sini memang konstruksi sipil ini penting sekali di sini. Konstruksi sipil ini karena apapun yang terjadi, kalau biasanya yang longsor ini memang nggak ada penahannya. Nah, ini penting. Oleh karena itu kerjasama yang kami harapkan itu adalah di sini. Ini harus ada turun tangannya pemerintah dalam rangkaian hal-hal yang semacam itu. Seperti selain itu mungkin daerah agak timur sana itu daerah kami juga yang sedikit terdampak itu ya daerah Lumajang, yang daerah mana Piket Nur dan sebagainya itu kan ya selalu standby alat berat yang ada di situ karena itu salah satu jalan nasional yang ada di sana dan di situ diperlukan sekali, mungkin sering adanya longsoran tanah. Nah itu penting. Oleh karena itu di sini penting
adanya kerjasama antara masyarakat. Karena apa? Karena apapun yang terjadi, mungkin dulu ini tadi ada sedikit diskusi yang luar biasa menurut saya dari Pak Yanon, Pak Guntur juga ini. Ini ada dulu itu memang pada saat tanah kita itu tanah masyarakat, hutan masyarakat yang milik masyarakat yang istilahnya di jorongan, di jumblengan istilah Jawanya, itu kemiringannya tanah itu yang luar biasa. Itu yang di bawah itu mesti batas tanah itu mesti ditanami bambu. Nah, bambu. Kenapa kok bambu? Karena memang akarnya ini sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali ya. Oleh karena itu saat ini bambu ini sudah hampir musnah. Hampir musnah. Nah, oleh karena itu ini juga penting ada satu bentuk apa ya, uluran tangannya pemerintah untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat secara luas tentang hal ini, minimal dalam rangkaian penanggulangan tanah longsor dan banjir di khususnya di hutan masyarakat itu. Itu saya kira. Ya, terima kasih Bapak Sugeng. Ini makin menarik, ada lagi ternyata bambu yang menjadi suatu kunci, mungkinnya bisa menjadi kunci untuk bagaimana penanggulangan bencana. Langsung saja mungkin ditanggapi oleh Pak Suratno, apa betul begitu Bapak? Bambu memang efektif ya? Iya, Mbak Stefani. Jadi gini, mungkin nanti bisa browsing habis ini. Saya kemarin juga dapat bacaan gitu ya. Bambu itu salah satu jenis yang dia kemudian begini. Kenapa tadi nyambung dengan Pak Sugeng? Dia di 5 tahun pertama itu tumbuhnya bukan ke atas. 5 tahun pertama itu membuat akar, membuat fondasi bagi dia. Nanti bisa dibuka di browsing ya sama-sama ya. Iya, baik. Itu kenapa bambu itu menjadi sangat bagus untuk sebagai penahan erosi. Karena dia akarnya dikuatkan dulu selama 5 tahun pertama, baru kemudian dia tumbuh ke atas. Jadi saya tidak tahu, mungkin Allah udah bikin salah satu jenis tanaman ya memang untuk difungsikan itu. Makanya leluhur kita selalu demikian, betul Pak Sugeng. Daerah saya juga orang perhutani tapi saya orang Jawa Timur, KTP saya asli Jawa Timur ya. Asli, baik. Saya di lereng Gunung Lawu sana asli saya, Magetan. Dan itu memang dulu ini masih sampai sekarang. Di depan rumah mbah saya itu memang jurang dalam Pak, mungkin jurangnya ada 100 meter, dan itu dari nenek moyang sampai sekarang bambu, dan bambu masih bagus. Artinya kalau nggak ada bambu saya yakin itu udah longsor itu. Nah, saya pikir ini yang kemudian kami pun di perhutani juga udah mengembangkan beberapa wilayah yang kemudian kita untuk reboisasi ini bambu. Kita kerjasama dengan Yayasan Bambu Indonesia, kita nanam di daerah Malang sekitarnya Pak Sugeng. Kapan-kapan mungkin bisa kita tengok bareng Pak Sugeng. Memang kalau kita ngomong tentang reboisasi, masyarakat tadi memang harus kemudian ada tindak lanjutnya sih. Jangan sampai kemudian hanya mungkin kalau hanya fungsi reboisasi saja, tidak ada fungsi ekonominya. Kadang-kadang masyarakat itu kurang. Nah, barangkali nanti ini saya nggak tahu komisi apa nih Pak Agung yang kemudian bagaimana industri kreatif ke depan yang dari bambu mungkin kita bisa tumbuhkan kembali. Sehingga tidak hanya dalam tanda kutip nanam saja, tapi mungkin sebagian itu juga menghasilkan secara ekonomi, sehingga masyarakat tanpa disuruh pun barangkali ke depan itu menjadi kesadaran. Ada dua fungsi, tidak hanya kemudian fungsi perlindungan erosi, tapi juga secara ekonomi juga bisa dapat. Mungkin itu. Siap. Oke, kalau tentang bambu, kalau misalnya tentang mangrove itu apakah juga berfungsi, Pak? Oh ya, nah gini, ini beda tempat. Beda tempat ya? Iya, jadi kalau mangrove itu adalah tanaman khas yang kemudian hidup di pantai. Oh, I see. Iya, betul. Jadi ada tanaman itu yang tidak kemudian bisa hidup di semua tempat, Mbak. Oh iya. Ada misalnya tanaman terumbu besi, mungkin barangkali ya. Terumbu besi sekarang lagi termasuk tanaman yang cukup bagus di kanan kiri jalan tol. Biasanya ditanami Pak Sugeng ya, Bu Sri. Dan karena memang serapan terhadap karbon dioksida sangat tinggi. Tapi jangan pernah nanam terumbu besi di daerah gunung, daerah ketinggian. Daerah di atas MDPL 1000, dia nggak tumbuh. Oh gitu. Dia nggak bisa hidup. Oh iya. Gitu. Jadi ada tempatnya. Makanya kalau mangrove itu di daerah pantai itu sangat bagus. Dan kalau kaitannya dengan ini, mohon maaf sedikit saya tambahkan. Di era sekarang ini dunia juga, kalau kita ngomong hasil hutan, sekarang ini ada namanya serapan karbon. Menjadi bisnis baru. Orang hanya kemudian korporasi ataupun sebuah perusahaan tidak harus menebang, tetapi kemudian menanam, dan kemudian yang dijual adalah serapan karbonnya. Dan mangrove itu termasuk serapan karbon paling tinggi.
untuk semua jenis tanaman. Baik. Gitu ya. Jadi barangkali ke depan yang punya pantai bisa ditanami mangrove lah gitu. Kemudian dijual gitu ya. Jadi jualnya karbonnya. Sekarang beberapa perusahaan yang menghasilkan emisi. Kami sudah kerjasama juga dengan United Tractor Perhutani ini. Kebetulan lokasinya di Malang juga lagi. Ini tempatnya Pak Sugeng lagi. Tempatnya Mas Sugeng lagi. Bisa sampaikan nanti ya. UT ini salah satu perusahaan di Indonesia yang kemudian menjadi pionir. Mohon maaf nih, saya tidak promosi ke UT-nya, tapi kan kemudian kami kerjasama dalam rangka kemudian kita kerjasama, kemudian nanti biaya dari UT gitu ya, reboisasi juga, dan selain itu juga yang tempat lain pun nanti kemudian kita agunkan itu sebagai nanti untuk serapan karbon. Jadi yang dijual itu adalah serapan dia mengurangi emisi lah kira-kira gitu. Ada hitungannya nanti, Mbak Steph, itu lagi digodok nih di kementerian juga. Jadi kalau misalnya per pohon itu asumsinya dia akan nyerap karbon dioksida sekian. Gitu ya. Dia bisa menyerap sekian ton dikai rupiah. Ini ke depan itu menjadi bisnis yang barangkali mungkin hal baru buat Mbak Stefani. Iya. Betul. Artinya nyambung dengan reboisasi tadi, perhutani pun juga siap tanpa harus menebang, tapi kalau emang dari sisi serapan karbon yang ada perusahaan yang siap, saya pikir sangat bagus kolaborasi ke depan kita, Pak. Baik. Waduh, makin nambah insight baru Pak saya. Sisi lain. Baru tahu ternyata ada ya. Betul. Begitu, baik. Terima kasih Bapak Suratno untuk tanggapannya. Dari Bapak Guntur. Ya. Bagaimana Bapak? Ya. Tadi tanggapannya terkait satu ide serapan karbon tadi, kira-kira di Jawa Timur Ya. bisa nggak ya Pak terjadi? Di luar itu nih yang mesti harus saya tanggapi Iya, siap. terkait dengan bambu ini. Bambu, baik. Ya, Iya, karena memang kalau ini dibiarkan tidak dilakukan perawatan, menjaga, melindungi bambu dari tempat-tempat yang strategis dalam rangka menahan longsor, ini juga berbahaya, sehingga harus ada upaya Pak dari semua pihak. Tadi Pak Sugeng menyampaikan semua pihak harus terlibat, kesadaran masyarakat harus tumbuh. Kalau ini dibebankan kepada pemerintah, masyarakat menjaga nih ya tidak bisa. Iya, betul. Salah satu kesalahannya adalah tingkat kepedulian masyarakat yang menurun. Masyarakat apatis, gak urus. Jadi ini mesti ini ditanduri bambu, wes gak urus. Nah ini masalah ini Pak. Sehingga harus ada gerakan bersama-sama. Gerakan ini harus dilakukan oleh orang banyak, gerakan. Bersama ayo nanam bambu di tempat yang strategis ini harus diarahkan. Kalau masyarakat dibiarkan ya tidak mungkin Pak. Nah, kalau itu sudah terjaga Pak, longsor mungkin berkurang. Air genangan-genangan di Maros harus dialirkan kepada salurannya yang benar biar tidak sampai muncul banjir. Karena air ini sejarah sejak dulu yang tadi Jilan sampaikan yang mengaliri air sejak dulu sebagai pusat peradaban. Nah, daerah-daerah yang tidak pernah ada airnya, dengan masuknya air ini, mereka akan menjadi pola beda. Kemudian kena ditanduri ketela, uhung. Dengan masuknya air, ini akhirnya padi bisa tumbuh di situ. Sembada pangan terjaga, program pemerintah juga tercukupi. Nah, sehingga sebetulnya kesimpulannya adalah bagaimana kita sebagai makhluk yang ada di bumi ini bisa menjaga, merawat, melestarikan, dan sekaligus melindungi. Apa artinya dilakukan pembangunan dengan biaya mahal, tetapi kalau tidak ada perawatan? Apa artinya melakukan reboisasi kalau di sana juga tidak dilakukan perawatan? Betul, pemeliharaan. Pemeliharaan ini tidak hanya dinarasikan, tapi harus ditindaklanjuti secara nyata di masyarakat. Pemerintah harus adil melalui kebijakan yang sudah disampaikan Pak Denny tadi dengan membuat perda dan lain sebagainya. Support anggaran yang disampaikan oleh Pak Agung. Tetapi yang lebih penting dari itu semua ditambah kesadaran dan semangat dari masyarakat untuk merawat, menjaga, melestarikan dan melindungi. Betul. Itu. Baik. Bambu punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ya, ini barangkali Tidak hanya menjaga dari longsor, tetapi dari tumbuh yang tunas muda, rebung, bisa jadi sayur yang rasanya nikmatnya luar biasa. Waduh, Yang masih puasa besar. Pak. Yang besar, bambunya ya, bisa digunakan untuk banyak Rumah. macam-macam. Oh, macam-macam. Dan Betul, itu betul. nilai ekonomi juga tinggi. Nah, sehingga ini penting Pak,
bahwa itu semua tidak hanya dibicarakan di forum ini, tetapi ditindaklanjuti secara nyata. Siapa yang harus bicara tentang itu? Ya kita semua, terutama kita semua yang punya peran bisa mengambil kebijakan. Kita adalah bagian dari pemerintahan, kita juga warga masyarakat, sehingga kita harus berbuat untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Mbak Stefani. Luar biasa Pak Guntur. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, langsung beralih ke Ibu Sri. Ibu Sri, kalau tadi sempat dijelaskan bahwa kita harus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk banyak sekali hal ya. Nah, menumbuhkan kesadaran masyarakat ini kan juga nggak mudah ya Bu ya. Gampang-gampang susah. Nah, kalau dari Ibu, ini Ibu kan mungkin sebagai salah satu wanita yang mewakili di sini. Untuk pendekatan kepada masyarakat itu biasanya kan paling gampang melalui ibu-ibu. Ini mungkin out of the topic sedikit, tapi kira-kira kalau menurut ibu-ibu, kira-kira bagaimana Bu pendekatan terhadap masyarakat? Apakah memang kebutuhan ekonomi seperti tadi, bahwa bambu ini kan juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan UMKM dan lain sebagainya. Kalau dari Ibu bagaimana tanggapannya? Kalau dari saya yaitu utama satu sosialisasi. Yang kedua, kita itu langsung terjun, langsung memberikan contoh. Jadi tidak hanya menyampaikan. Kalau di kampung ya kita berhadapan langsung dengan masyarakat, kita mudah nyontoni Mbak, gitu. Dinyontoni gitu. Nah, dari situ kita akan sama-sama menumbuhkan semangat, tadi itu kepedulian, kita sama-sama menjaga lingkungan, apalagi saat ini di Jatim kan juga lagi dengan KLH ada program Proklim Pak ya, untuk dilombakan gitu ya. Jadi di desa-desa itu saat ini memang sudah sangat antusias untuk menjaga iklim di satu tempat itu sendiri kan gitu. Tadi menanggapi juga Pak Suretno Pak ya, untuk emisi karbon ini kebetulan memang Indonesia saat ini itu jadi idola untuk yang akan datang itu nyewa hutan ya Pak ya. Betul ya itu ya. Karena kami pernah menerima tamu memang dari Dubai, kebetulan ada di Jakarta, datang ke sini ini hanya untuk akan menyewa hutan. Iya, nyewa hutan untuk mengganti karbon tadi itu. Jadi ada satu negara memang yang tidak banyak hutan Mbak, tetapi di situ kan industrinya itu produknya sangat luar biasa. Dan ada sistem untuk penggantian emisi Pak ya, untuk karbon itu. Jadi itu bisa disewakan di salah satu negara yang memang banyak hutannya. Jadi yang menjadi ikon kemarin itu adalah di Kalimantan. Jadi saat ini hutan bisa disewakan Mbak. Makanya kita sebagai warga Indonesia ya tentunya jangan melihat sisi bisnisnya, tetapi kepedulian tadi yang kembali ke judul kita ya, untuk DAS ya, wajib memang kita mengutamakan dulu di kepentingan negara kita sendiri dulu. Jadi memulai hal yang kecil dulu untuk kepentingan bersama dulu. Karena kalau sudah berbicara hutan, nanti bisnisnya sangat luar biasa. Ya Pak ya, dan itu sangat menjanjikan. Ini satu-satunya adalah yang ditunggu itu izin dari Kementerian Kehutanan. Betul Pak ya? Itu bila mana nanti sudah ada izin yang mungkin melalui peraturan Mbak ya, nanti itu hutan kita bisa disewakan Mbak. Terus bagaimana dengan nasib anak cucu kita nantinya gitu. Jadi yang utama adalah pertahankan, kita lestarikan untuk bumi kita ini, anak cucu kita gitu. Baik. Iya, terima kasih Mbak. Sana Mbak dikit Mbak Stef, biar nyambung aja. Iya. Sewa hutan ini bagaimana? Kalimat disewakan tuh begini Bu Sri, biar nanti lurus. Artinya begini, sebenarnya itu adalah sangat nyambung dengan reboisasi. Jadi yang dimaksud sewa adalah kalau dulu hutan produksi ditanam, kemudian sampai dengan daur atau umur tertentu ditebang. Nah, dengan ke depan itu tidak perlu ditebang. Disewa dalam tanda kutip itu you nggak usah nebang lah. Tapi you pertahankan. Kemudian tapi kan kami bayar nih dengan dipertahankan itu. Kira-kira begitu. Sehingga saya pikir dengan fungsi perlindungan rehabilitasi sangat nyambung. Gitu kira-kira. Tidak kemudian disewa, kemudian di orang lain nggak boleh masuk, tidak begitu. Enggak, jadi bukan disewa untuk ditebang atau tidak masuk, enggak. Tapi dipertahankan. Tetapi dipertahankan. Iya, dengan masa kontraknya tertentu, Pak ya. Betul. Masa tertentu itu. Bisa 10 tahun, gitu. 20 tahun. Iya, jadi dipertahankan, tidak boleh ditebang. Betul. Gitu.
malah bagus Iya. sebenarnya. Iya. Malah bagus sekali. Betul. Oh, tapi untuk benefitnya ke negara lain? Jadi memang ini kan dunia lagi, karena kita ngomong global, ini kan ada peningkatan suhu bumi itu kan naik terus. Iya. Dan itu orang semuanya sepakat karena memang naiknya ini karena industrialisasi. Semua industri menghasilkan emisi. Kan begitu. Betul. Dan negara-negara itu kemudian sudah mulai, beberapa negara memang sudah mulai sadar, oh iya kalau begini ini kita harus ngembalikan lagi nih, oksigennya harus kita naikin lagi nih, kan gitu. Lah yang punya itu kan di daerah tropis nih, Indonesia Iya, nih kan. Indonesia. Kalau kita ngomong di Afrika yang gurun kan nggak bisa juga kan nanam. Atau di daerah kutub juga mungkin agak berat lah. Saya pikir ini menjadi peluang memang salah satu yang tadi disampaikan Bu Sri. Nyambung Bu, insya Allah doakan aja Bu, semoga nanti perhutani juga nggak usah nebang pohon tapi Bertahankan ya. Iya. cukup diganti dari serapan karbonnya. Gitu. Saya Wah pikir. iya, Insya Allah itu inovasi yang luar biasa. Airnya akan melimpah lagi nih Pak Agung, Pak Guntur. Inovasi yang luar Depan. biasa ini juga kerjasama dengan tidak hanya dari masyarakat tapi juga dengan negara lain Dengan gitu ya. industri-industri. Betul, oke. Itu kalau bisa menambahkan itu kalau Iya, Ibu. secara herboisasi ya dari kehutanan kita itu sangat menjanjikan ya. Bahkan perlindungan untuk kita semua itu memang sangat diutamakan. Nah, kalau boleh juga dari pembangunan sipil memang dari dinas terkait khususnya PUSDA juga mengkaji betul dalam pelaksanaan pembangunan. Tentunya salah satu contoh kecil adalah perusahaan yang akan menangani atau dalam tanda kutip lelang ya. Oh, lelang. Nah, Baik, itu yang baik, betul-betul sesuai ahlinya dan sesuai di bidangnya, yang mana kan konstruksi tanah ya khususnya di Jatim ini kan tidak sama. Jadi harus betul-betul dipikirkan itu supaya setelah membangun tidak dianggap pembangunannya tidak layak gitu, padahal anggarannya sudah sesuai. Jadi betul-betul memang mutu dan kondisi tanah kita diperhatikan betul. Jadi ya yang sesuai bidangnya lah. Baik, Gitu. baik. Jadi antara hutan dan sipil memang harus sama-sama Collab. keseimbangan gitu ya. Balance. Inje. Oke, Makasih Mbak Matur nuwun. Andi. Ya, Duh, makasih. menarik sekali nih. Saya baru tahu. harus tambah ilmu lagi, berarti ternyata sekarang udah inovasi seperti itu. Oke, baik. Oke, dari Mas Denny. Mas Denny, kalau tadi sudah disinggung ternyata ada inovasi tersebut sewa hutan untuk negara lain gitu. Kalau dari Mas Denny kira-kira apakah inovasi ini memang efektif? Apakah mungkin juga perlu ditingkatkan untuk dipromosikan memang untuk kerjasama terkait penawaran dengan negara-negara lain? Itu kan juga bisa menambah value untuk negara kita ya Pak? Iya, kita ketahui bahwasanya SDM yang ada di negara kita itu bukan tidak ada, tapi banyak sekali sumber daya manusia, sumber daya alam melimpah. Nah, saya kira itu perlu dimanfaatkan oleh kita semuanya bagi pelaku-pelaku usaha. Contoh misalkan seperti bambu ya, tadi disampaikan oleh Bapak. Contoh kemarin kita juga menjadi pelaku sebetulnya. Pelaku apa? Kita pembeli. Di musim Pileg misalkan seluruh Indonesia caleg-caleg kemarin kan juga menggunakan bambu. Kan gitu kan? Oh iya. Membeli. Nah, Bambu runcing. untuk banner gitu kan? Oh iya ya. Iya, Oh untuk iya banner. betul. Itu kan sudah triliunan itu. Oh iya loh. Seluruh Indonesia semuanya pakai bambu. Bahkan saya kemarin di dapil saya itu pun juga kekurangan bambu untuk bikin banner gitu. Nah, satu desa minimal 5 banner itu sudah satu banner sudah satu bambu. Kan seperti itu. Satu bambu. Nah, dalam musim 5 tahunan saya kira itu sudah kita berkontribusi kan seperti itu. Belum lagi Indonesia Kreatif, pelaku usaha UMKM yang di sana bisa dibuat tusuk sate, ya kan, untuk kursi, untuk meja, kursi meja, buat cangkir dan sebagainya. Saya kira Indonesia ini juga sumber daya manusia cukup banyak, sumber daya alamnya pun juga sangat luar biasa sekali untuk melimpah. Nah, saya kira terkait dengan misalkan ada lahan yang subur juga, kembali kepada sumber daya air nih. Ada lahan subur tapi itu bisa menjadi malapetaka. Di mana itu? Contoh misalkan sempadan sungai yang disampaikan oleh bunda saya tadi, perlu adanya sosialisasi.
sosialisasi kepada masyarakat yang sekaligus turun langsung, yang memberikan informasi, edukasi bahwasanya ini sempadan sungai yang nantinya juga banyak juga nih dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh warga terkait dengan untuk ditanami rumput misalkan. Nah, saya kira kalau ditanami rumput, saya kira itu pun wajar dan bukan diperbolehkan, bukan, karena peraturan gubernur itu sudah ada, tidak boleh menanam seangger lah cari wong Jawa nih, semena-mena tidak boleh. Ditanam pun juga tidak diperbolehkan dipupuk pakai kimia, kan seperti itu. Nah, itu lahan subur yang bisa membuat malapetaka. Kenapa? Kalau sempadan sungai itu ditanami rumput terus dipupuk oleh pupuk kimia, akan menggerus tanah tersebut, sempadan sungai. Apabila nanti ada cuaca yang ekstrim, hujan yang besar, akan tergerus sekaligus akan membuat nilai negatif juga. Apa itu? Banjir, jebol sempadan sungainya. Nah, hal ini ada lahan subur yang juga menjadi malapetaka. Nah, tetapi perlu adanya edukasi, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, paling tidak saling kita menjaga lingkungan, sekaligus juga ada kerjasama dengan aktivis lingkungan yang sekiranya itu juga bisa membuat edukasi yang meringankan pemerintah yang secara turun langsung ke lapangan kepada masyarakat, memberikan informasi tersebut. Saya kira itu, Mbak, dari saya. Baik, terima kasih Mas Denny. Oh iya ya, kemarin ketika pemilu ya, itu ternyata Bambu ya? bambunya, ini juga bisa menggerakkan ekonomi ternyata ya, bambu ini. Oke. Tapi pertanyaannya Mbak Stefani kemarin dapilnya mana? Milih siapa? Aduh. Dan dalam hati milihnya Pak ya. Oke. Ya, kita mungkin beralih ke Bapak Suratno ya. Mungkin kita kembali lagi akan membahas terkait ini Pak, pembangunan konstruksi di sekitar air lagi ya, kita kembali ke sana. Kadang-kadang dianggap pengadaan konstruksi sipil di hulu sungai ini sering tidak diikuti dengan kecepatan penghutanan di kawasan sekitarnya, sehingga bangunannya tidak optimal begitu. Benarkah Pak kondisi ini terjadi ya Pak? Nah, ini sebenarnya jawabannya di Bu Sri tadi ya. Oh iya. Jadi gini, memang saya nyambung mungkin begini ya. Jadi kalau di hutan, di regulasi kehutanan itu tadi disampaikan Mas Denny betul. Di kanan kiri sungai, di sekitar waduk, di sekitar mata air, di sekitar jurang atau tebing itu adalah kawasan-kawasan perlindungan. Ya, istilahnya bisa istilah sempadan sungai, sempadan waduk gitu ya, termasuk sempadan jurang. Dan di dalam di perhutani kami sebut sebagai kawasan perlindungan setempat, KPS. Itu fungsi, walaupun dia pada lokasi hutan produksi yang mestinya dia bisa ditebang, itu kemudian secara regulasi kita buat sebagai kawasan pelindungan. Jadi kayak hutan lindung, dia nggak boleh ditebang tuh. Jadi dia di situ harus ditanami dengan tanaman keras, tanaman kehutanan. Makanya nyambung dengan Mas Denny tadi, betul. Iya, betul. Mas Denny kayaknya orang kehutanan juga nih. Jangan-jangan begitu ya? Orang hutan makanya. Mas Denny udah tahu persis itu. Jadi itu yang memang harus kemudian dilakukan pengkayaan atau reboisasi. Kalau memang sudah ada ditambahin gitu ya. Kalau belum kemudian harus ditanam. Nah, bagaimana kombinasi dengan tanam sipil lah? Makanya betul tadi. Kalau saya lihat, kalau sipil nanti mungkin bukan domain saya, tetapi saya melihat saja barangkali. Kalau kemudian di kanan kiri jalan, kalau kita jalan tol Surabaya ke Madiun gitu aja ya, itu kan ada tebing-tebing. Itu pasti kemudian ada bangunan sipil ya, Pak Sugeng, Bu Sri ya. Nah, seperti itu. Nah, memang sebaiknya kalau itu kemudian untuk memperkuat di atasnya dengan reboisasi ya. Jadi mungkin dipilih tanaman jenis yang sesuai ya, tidak kemudian jenis yang kemudian sesukanya tadi istilahnya. Sakara PDW enggak. Jadi memang sesuai karena ketinggian tempat berbeda jenis tanamannya. Jenis tanah yang berbeda juga berbeda jenis tanahnya, sehingga nanti bisa optimal fungsi serapan dari akarnya termasuk fungsi perlindungan dari longsoran. Mungkin itu. Mungkin bisa diinfokan pemirsa Pak, kalau sekitar Jawa Timur ini kira-kira paling cocok tumbuhan apa sih Pak untuk terkait ya saat ini kondisinya?
Kalau fungsi perlindungan sebenarnya secara umum kalau kita ngomong untuk fungsi perlindungan air di lahan ya, sebenarnya kita tidak perlu susah-susah. Kita melihat dari nenek moyang itu sudah tahu. Kalau kita ngomong apa mata air, istilahnya tentang Jawa apa Pak Sugeng? Sendang. Itu tanamannya apa? Beringin. Nah. Oh, beringin. Bu Sri itu beringin. Oke. Beringin itu salah tuh. Beringin dan termasuk beringin itu tempat tumbuhnya cukup lebar dari yang tinggi sampai yang di bawah bisa. Itu misalnya ya. Itu kalau kita ngomong tentang fungsi perlindungan. Tapi kalau kemudian kanan kiri jalan mungkin tidak cocok karena jalan itu ada fungsi yang tidak boleh nutup jalannya. Karena kalau tertutup nanti kemudian cepat kerusakan begitu. Mungkin jenis yang kemudian secara naungan tidak kemudian sampai nutup jalan gitu. Jadi nanti dipilih-pilih kayak gitu, Mbak. Ternyata enggak, jadi tidak ada semudah itu. Oh, enggak semudah itu. Ferguso kan. Sebenarnya itu Ferguso, iya betul Pak. Itu Ferguso. Ya. Iya, Nanti baik. mungkin diskusi bertiga lah. Kalau berdua nggak boleh sama Pak Agung, bertiga Oh, sama Pak Agung. Monggo Pak Agung. Monggo masuk dalam diskusi Bapak. Iya. Kita. Iya Bapak, tanggapannya Bapak. Kan tadi diajak diskusi bertiga Pak, kalau berdua nggak boleh katanya Pak. Apa, Steph? Tadi terkait ini Bapak, perlindungan tentang tadi yang disinggung pohon ya Pak ya? Ya, Jenis-jenis tanaman. Kira-kira klasifikasinya seperti apa? Apa yang bisa merusak jalan atau bagaimana gitu Pak? Oh ya udah, Pak Retno pakarnya itu udah masuk udah. Iya. Saya anggarannya aja udah. Steph nggak padahal harusnya ngomongnya di luar ini nanti. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin saya rasa untuk perbincangan kita kali ini cukup lengkap ya terkait dengan bagaimana sumber daya air, bagaimana juga konstruksi, dan semoga mungkin bisa disimpulkan juga sesuai pertanyaan di awal, kalau menurut Bapak, tanam pohon atau konstruksi sipil? Dari Ibu mungkin, tanam pohon atau konstruksi sipil Ibu, kalau diminta memilih salah satu? Kalau boleh dibilang dua-duanya. Aduh. Tapi kalau memilih, saya lebih ke alami. Tanam pohon. Iya, baik. karena itu hal yang paling mudah kita lakukan. Tidak melihat, maaf kalau pembangunan sipil kan masih melihat tahapan-tahapan, masih melihat sampai di perawatannya nanti. Tapi kalau tanam pohon, bila mana kita sudah menjadi warga masyarakat yang cinta alam, cinta negara kita, karena di Indonesia ada negara tropis, maka sayangi alam kita. Menanam itu adalah menjadi kewajiban kita untuk tabungan anak cucu kita nanti. Luar Itu. biasa. Terima kasih. Quote of the Tapi day. juga tidak lupa karena saat ini adalah semuanya teknologi modern ya, tentunya ya pengembangan sipil tentu mengikuti gitu. Ya. Iya, sesuai kebutuhan. Sesuai kondisi kasih. begitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Sri. Kalau dari Bapak Guntur, monggo Bapak sesuai pertanyaan di awal, tanam pohon atau konstruksi sipil? Ya, itu sebetulnya sama dengan Bu Sri, kedua-duanya, tapi prioritas tanam pohon. Tanam pohon. Tanam pohon. Oh, baik. Saya Apa ada? buah. Tanam pohon. Sangat jelas, baik. Tanam buah. Oh, tanam pohon. Oke. Kalau boleh ditambahkan, karena dengan tanam pohon nanti ada bisnis karbon lagi. Tanam pohon, tanam uang untuk anak cucu. Iya, menarik. Kalau Bapak Sugeng, Tanam bambu. tanam pohon, bukan pohon, udah spesifik bambu ya. Tanam pohon Pak atau konstruksi sipil? Tentunya tanam pohon, tapi tidak harus meninggalkan konstruksi sipil. Karena apa? Karena apapun yang terjadi, begitu pohon ini sudah tetap seperti yang disampaikan Pak Yatno, setiap tahun berapa pohon dan sebagainya. Namun kalau nggak dibarengi dengan konstruksi sipil, tentunya nanti nggak akan bagus juga. Jadi dua-duanya ya. Gitu. Dua-duanya ya. Tanam pohon, tanam uang ya Pak ya? Siap. Oke, Mas Denny? Ya, Yang mana? konstruksi sipil memang diperlukan juga, tetapi yang lebih utama adalah menanam pohon. Jadi menanam pohon itu sama halnya menanam kebaikan, menjemput
perubahan. Wah, Seperti itu. Mewariskan kebaikan juga. Iya. seperti tagline caleg ya, menjemput perubahan yang lebih maju. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ini memang luar biasa pemirsa. Jadi harus disimak betul ya podcastnya karena banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dan juga informasi kepada seluruh pemirsa yang menonton. Oke, kalau dari Bapak sang pakar dari perhutani langsung dipilih Pak. Tidak boleh dua-duanya Pak, salah satu Pak. Padahal biasanya emang di awal satu, baru gitu baru nambah gitu ya. Oh gitu aja. Waduh jangan Pak. Gitu ya Pak Guntur. Pastinya begitu. Pastinya begitu. Jawabnya mah di sewa hutan. Sewa hutan. Iya, jadi kebetulan kami diamanahi bergerak di bidang kehutanan dan saya pikir nyambung. Kami mencitir juga ini lagi musim lagi bulan puasa ya. Karena ada riwayat dari hadis Rasulullah bahwa kalaupun besok tahu kiamat, maka kalau ada biji di tangan tanamlah. Saya pikir pesan itu menjadi sangat relevan untuk kemudian kita selalu melakukan reboisasi dimanapun, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dan kami di Perhutani siap support, siap bekerja sama dengan semua pihak untuk bagaimana mewujudkan Jawa Timur bebas dari bencana banjir. Gitu Wah, saja, Pak. luar biasa. Ketanam pohon berarti ya Pak ya, reboisasi. Oke, langsung Bapak Agung, Ya. tanam pohon atau konstruksi sipil dan sekaligus closing statement. Monggo Bapak. Stefani tanam pohon dengan anak kita nanti ya. Oh iya. Masuk ya? Oke. Saya mau closing statement. Teman-teman semua, jadi nomor satu adalah kembali tadi, air ini bisa menjadi petaka atau berkah. Nah, dari diskusi ini maka kita menghimbau masyarakat, yuk kita bagaimana air itu menjadi berkah. Yang kedua adalah air itu adalah kebutuhan yang sangat vital. Pelihara dengan baik dan gunakan dengan benar. Yang ketiga adalah preventive action dan corrective action. Jadi ternyata preventif pun itu juga perlu peran kita masing-masing. Dari kita sendiri, rumah kita sendiri, ya, dari yang hal kecil membuang sampah ya. Karena dengan begitu maka itu langkah preventive action. Yang ketiga adalah, yang keempat, kalau kita sebagai dewan siap aspirasi. Nah, misalnya di sekitar Bapak Ibu sekalian, kampung halaman, desa dusun, atau di jalan utamanya ada masalah, kemudian di jalan provinsi, indikasinya maka kita sebagai dewan wajib memberikan solusi, yaitu dengan melalui serap aspirasi warga tadi. Sampaikan ke kita, karena kita wakil rakyat, tentunya kita berjuang untuk rakyat. Yang kelima adalah terakhir 3S. Nah, peran di kita dewan ya. Support program, support anggaran, support implementasi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak Agung. Berarti tidak hanya bicara soal serapan air, tapi juga serapan aspirasi. Kalau dari Komisi D, luar biasa. Sama serapan karbon. Oh, serapan karbon juga. Banyak sekali serapan hari ini ya. Baik, kalau tadi kata Pak Guntur, katanya banyu itu sumber penguripan ya Pak. Kalau di Jawa Timur sumber kehidupan berarti adalah air sumber kehidupan dan juga hujan ini sebenarnya juga sumber berkah kalau tidak terlalu banyak. Tapi ya bagaimana cara kita mengantisipasinya ya pemirsa. Dengan podcast ini semoga kita semua dapat menjawab beberapa pertanyaan terkait bagaimana nasib sumber daya air ke depannya. Dan semoga dengan datangnya hujan yang penuh berkah, datangnya air juga yang sumber kehidupan, sama dengan bulan ini kita juga dipenuhi dengan berkah. Kalau begitu, saya Stefani Imelda mengucapkan terima kasih, terutama kepada narasumber yang telah bergabung, yaitu Bapak Agung. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Sugeng. Lalu juga terima kasih Bapak Guntur, Ibu Sri, Mas Denny, dan juga Bapak Suratno. Semoga nanti next podcast sepertinya sudah ada topik yang akan kita rencanakan begitu ya nanti ya. Baik, kalau begitu saya Stefani Imelda pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.